Direkam. Oke, jadi minggu lalu kita sudah diskusi eh, bagaimana eh, pentingnya pemahaman bagi teman-teman semua, bagi rekan-rekan semua, karena eh, di sini saya memposisikan teman-teman eh, dengan eh, bidang pekerjaan masing-masing itu berada di posisi middle management ke atas gitu. Nah, jadi penting memahami dengan baik karena ini terkait dengan proses pengambilan keputusan. Sehingga teman-teman minggu lalu saya sudah ajak teman-teman memahami konteks besar dalam bisnis. Jadi bagaimana bisnis itu, apa strategi bisnis itu dibentuk, disusun atau diformulasikan, dan bagaimana juga mengeksekusinya. Nah, ini pemahaman ini perlu teman-teman pahami karena eh, pada dasarnya semua keberadaan kita di dalam organisasi, fungsi apapun itu, ya bukan hanya fungsi HR, tapi juga fungsi-fungsi lain, finance, operation, commercial, project, dan sebagainya. Peran kita sama-sama adalah untuk mencapai tujuan perusahaan. The ultimate goal-nya adalah mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan apa? Ya, yaitu memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan. Sehingga dengan memenangkan kompetisi, perusahaan akan tetap terus eksis, tumbuh secara berkesinambungan. Nah, itulah yang menjadi ultimate goal dari organisasi atau perusahaan di mana kita berada. Nah, minggu lalu eh, sudah kita Iya, diskusikan Bang. dan pemahaman ini ya Ada juga tuh yang bagaimana bikin ada yang bocor, maaf. Jadi bagaimana strategi diformulasikan, bagaimana strategi dieksekusi, apa dieksekusi, ya itu penting pemahaman itu oleh teman-teman dalam bentuk yang kemarin kita diskusikan yang disebut dengan strategic management process. Nah, dengan itu, dengan pemahaman itu, baru masuk spesifik kita bagaimana peran dari fungsi human resources dalam konteks pencapaian strategi bisnis tadi, mencapai tujuan perusahaan melalui eksekusi strategi bisnis. Nah, malam hari ini ya kita akan lanjutkan bagaimana proses keselarasan atau alignment antara bisnis strategi atau dengan HR strategi. Baik, teman-teman, minggu lalu ini saya sudah paparkan kepada teman-teman semua. Setelah kita memahami dengan baik bagaimana strategi bisnis dibentuk, bagaimana strategi bisnis diformulasikan, dan juga bagaimana strategi bisnis dieksekusi, maka sekarang kita masuk dalam proses bagaimana fungsi-fungsi ya yang ada dalam organisasi, termasuk diantaranya fungsi human resources, itu bisa berkontribusi dalam upaya pencapaian bisnis strategi tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya fungsi human resources atau human capital harus menyusun juga strateginya. Nah, strategi yang disusun oleh fungsi human resources karena tujuannya adalah mencapai strategi bisnis, maka harus ada alignment dengan strategi bisnis perusahaan supaya eh, apa strategi yang disusun oleh fungsi human capital atau human resource itu eh, bermuara berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan. Nah, pada saat kita menyusun strategi human resource sama pada saat kita menyusun strategi bisnis ya memformulasikan strategi bisnis formulasi strategi human resource juga dilakukan dengan melakukan pertama pemetaan internal perusahaan. Kondisi eksternal, lingkungan eksternal kita perlu lakukan untuk mengetahui kira-kira eh, ancaman atau peluang apa yang kita bisa manfaatkan dalam menyusun strategi human resource.
Nah, faktor-faktor eksternal, landscape bisnis, bagaimana industri di mana kita berada, termasuk tadi apa eh, seperti apa gambaran peta talent yang ada di luar, ya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana strategi human resource dilakukan. Termasuk di dalamnya juga bagaimana perilaku konsumen, ya. Karena nanti peran dari fungsi human resource harus mengarah bagaimana bersama-sama dengan fungsi lain memastikan adanya pemenuhan eh, kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, ya faktor yang kita pertimbangkan juga adalah faktor internal. Nah, ini untuk digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi kita. Nah, ini akan menjadi pertimbangan dalam penetapan strategi human resource, ya. Itu baik berupa resources yang kita miliki, seperti apa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, kemudian bagaimana kompetensinya, ya, dan bagaimana people kompetensi, apakah ada gap antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi actual dari orang-orang kita, gitu ya. Nah, ini eh, faktor-faktor internal. Teknologi apa yang dimiliki oleh perusahaan, ya, kemudian capability apa yang dimiliki. Nah, itu faktor-faktor internal yang perlu kita petakan. Setelah kita petakan kondisi external environment dan juga internal environment, maka kita bisa susun strategi human resources. Ya, tentunya harus alignment dengan strategi bisnis. Nah, pada saat kita mendefine, setelah kita menyusun strategi human resource, maka kita harus pastikan semua proses, semua people management proses yang ada di fungsi human resource itu harus ada alignment. Muaranya adalah memastikan semua fungsi itu berada dalam posisi untuk mendukung strategi bisnis perusahaan yang tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan perusahaan. Mulai dari attract the best talent, ya, lewat recruitment management sampai ke termination management. Jadi mulai saat orang masuk, ya, attract orang the best talent, kemudian kita motivate orang-orang itu, kita develop orang-orang itu, kemudian mereka perform, ya, kita retain, yang diharapkan nanti sampai pensiun, ya, mereka bekerja di tempat kita, atau dia bisa selesai dengan karena mengundurkan diri atau selesai karena pemutusan hubungan kerja misalnya. Tapi semua rangkaian proses itu harus dikelola dengan baik, dipastikan difasilitasi dengan baik, sehingga semua individu, organisasi maupun SDM di perusahaan itu eh, berkontribusi signifikan dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, teman-teman, saya coba lanjutkan ya, bagaimana strategi itu dibentuk, bagaimana strategi diformulasikan, bagaimana strategi bisnis itu disusun. Nah, ini ada approaching proses bagaimana strategi making dan strategi execution itu dilakukan. Pertama, ya, tentunya kita atau perusahaan harus mendevelop strategic vision. Ini strategic intention, ya. Jadi perusahaan tentunya di ultimate goal-nya adalah visi besarnya mau kemana. Nah, jadi dengan ada visi strategis ini diharapkan jelas nih perusahaan kita mau kemana, arahnya mau kemana, ya, apa yang ingin dicapai, eh, apa mau dibawa kemana perusahaan kita. Setelah kita punya visi besar atau visi strategis, berikutnya adalah kita harus setting objektif, menetapkan tujuan lebih spesifik dari perusahaan kita. Nah, tentunya setelah tadi ya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal tadi. Jadi tujuan spesifik ditentukan, harus terukur, ya, jelas ukurannya, kemudian timelinenya harus jelas, apa namanya spesifik, kemudian apa namanya
eh, ada timelinenya, dan tentunya ukuran-ukuran itu bisa berupa ukuran-ukuran financial, ya, target-target keuangan misalnya, mencapai target revenue tertentu, bottom line tertentu, mencapai EBITDA berapa besar, termasuk kemungkinan bentuk eh, tujuan strategis, ya, misalnya mencapai market share tertentu dan sebagainya. Kemudian eh, setelah kita menetapkan eh, apa spesifik objektif, tujuan spesifik, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mencapainya, ya, bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, inilah masuk kita pada eh, apa yang disebut dengan strategi formulation, memformulasikan strategi. Oh ya, setiap tahapan tadi tentunya kita bisa melakukan revisit, ya. Misalnya pada saat menetapkan strategic vision, ya, kalau seandainya kita melihat bahwa visi organisasi tidak sejalan dengan landscape bisnis yang ada, kita bisa melakukan revisi, ya, merevisit kembali. Kemudian kalau objektifnya ternyata tidak sejalan dengan visi besar organisasi, ya, kayaknya perlu dilakukan penyesuaian, ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh, kita bisa revisi. Begitu juga pada saat penetapan atau formulasi strategi. Kita menetapkan strategi, kita harus lakukan pemetaan seperti apa kinerja sebelumnya, kita petakan faktor-faktor internal yang dimiliki, resource yang dimiliki, capability yang dimiliki, kompetensi bisnis yang dimiliki. Nah, itu semua menjadi faktor bagi perusahaan dalam penetapan strategi atau formulasi strategi. Nah, setelah strategi ditetapkan, ya, yang penting adalah berikutnya bagaimana strategi itu dieksekusi. Nah, masuk ke fase berikutnya, fase keempat, strategi execution atau strategi implementation. Nah, sama, ya, pada saat pelaksanaan eksekusi strategi, kalau udah ada hal-hal yang diskrepensi, ya, kita bisa revise. Kemudian terakhir, ya, kita lakukan monitoring, mengevaluasi strategi yang sudah diformulasikan dan juga bagaimana strategi itu dijalankan. Nah, kita lakukan evaluasi. Nah, ini prosesnya, ya, yang dilakukan dalam konteks strategi making dan juga strategi execution. Nah, ini penting kita pahami dengan baik sehingga kita bisa, nah, hilang dia. Materinya belum di-share ya, Pak? Sebentar, sebentar. Tadi sudah kan ya? Halo, teman-teman? Udah Pak, hilang sendiri Pak tadi Pak. Hilang sendiri. Oke, sekarang Ya, udah muncul lagi. udah muncul lagi Sudah, Pak. Pak. Udah, Oke, Pak. baik. Sekarang jadi setelah kita paham nih, teman-teman, bagaimana bisnis strategi diformulasikan atau dibentuk, dibuat, bagaimana proses strategi execution-nya, baru masuk sekarang spesifik bagaimana proses formulasi strategi dan execution strategi itu dikaitkan dengan strategi human resources. Oke, minggu lalu masih ingat teman-teman ada 3 level strategi. Saya coba tes kembali, coba cek. Ada 3 level strategi. Corporate strategi apa? Corporate level strategi. Directional, portfolio, and parenting, Pak. Oke, jadi strategi yang ditetapkan apa dalam upaya untuk menetapkan arah perusahaan kemana, kemudian portofolio bisnis kita mau seperti apa, kita memasuki bisnis apa saja, ya, bisnis-bisnis apa yang kita masuki, bisnis-bisnis ada yang tidak perlu kita masuki. Kemudian yang ketiga, parenting strategi, bagaimana kita mengelola unit-unit bisnis atau anak-anak perusahaan kita, ya, corporate level strategy. Kemudian
Business level strategy apa minggu lalu? Kompetitif strategi, Pak. Oke. Apalagi? Functional strategi. Bisnis strategi dulu. Kita masuk di bisnis strategi. Apa minggu lalu? Di business unit level strategi ada offer low cost economic scale sama offer unique product, Pak. Oke. Jadi corporate level strategi kita apa tadi ya strategi yang disusun untuk menetapkan directional arah perusahaan kita secara umum mau kemana. Kemudian portofolio bisnis apa yang dikelola, yang kita masuki. Kemudian bagaimana kita mengelola unit-unit bisnis kita. Nah, ini namanya corporate level strategy. Nah, biasanya dikelola oleh sebuah perusahaan holding ya atau corporate center atau headquarter ya kalau di multinational company. Sekarang misalnya kayak Danantara tuh, teman-teman. Danantara itu dia seperti holding company ya, punya portofolio bisnis-bisnis BUMN BUMN ya. Nah, kemudian nanti penting bagi mereka bagi dia untuk menentukan tuh strategi apa eh, yang dilakukan dari sisi directional, arahan-arahan bisnis setiap portofolio bisnisnya. Kemudian parenting strategi, dan antara mau berperan sebagai apa? Purely holding, atau dia menjadi strategic holding, atau dia strategic control, atau integrated atau operating company, operating holding. Ya, nah itu harus ditentukan tuh sehingga bisa efektif pada saat mengelola unit bisnisnya. Nah, kemudian yang namanya bisnis unit strategi itu bagaimana perusahaan, strategi perusahaan dalam memenangkan kompetisi di industrinya. Ya, maka di Michael Porter tuh ada 3 tuh strategi bisnis ya di level single company. Jadi kalau bisnis tadi ya PLN misalnya atau apa Indosat atau spesifik ya industri Pertamina, ya, tapi Pertamina udah ada beberapa holding-holdingnya tuh, yang unit bisnisnya gitu. Nah ini spesifik di industri, bagaimana ini eh, strategi apa yang mereka lakukan. Nah minggu lalu kita udah diskusi, ada namanya melalui cost leadership, yang kedua melalui strategi diferensiasi, yang ketiga fokus. Ada yang bisa masih ingat minggu lalu apa bedanya? Cost leadership, diferensiasi sama fokus. Apa bedanya? Kalau cost leadership itu menawarkan keunggulan dengan biaya murah, Pak. Oke. Kalau diferensiasi menawarkan produk dengan keunikan tertentu. Oke. Ada satu lagi sebetulnya yang kita belum bahas minggu lalu, fokus. Ya, fokus itu biasanya strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang masuk ke niche market, market spesifik. Ya, dia bisa menjalankan strategi cost leadership atau juga bisa menjalankan strategi diferensiasi company ini. Tapi di specific market. Contohnya kayak eh, eh, Tesla. Ya, Tesla itu dia menjalankan strategi diferensiasi, tapi di niche market. Jadi dia spesifik kepada pelanggan yang punya concern dengan lingkungan. Jadi makanya dia kendaraan listrik gitu ya. Jadi konsumennya dia sasar kepada konsumen tertentu ya. Oke. Kemudian setelah bisnis unit level strategi kita masuk ke functional strategi. Apa kemarin functional strategi? Jangan jangan Bu Ketua lagi, yang lain. Dilakukan Ayo, diimplementasikan di semua divisi, Pak. Satu company gimana? tapi kayak gitu Gimana, ya. Bambang? Gimana, Pak Bambang? Yang Ulang, satu ulang. company yang dilakukan diimplementasikan di semua divisi ya, Pak. Oke. Jadi strategi yang dilakukan di satu company ya dilakukan oleh divisi-divisi yang ada atau fungsi-fungsi yang ada di organisasi. Jadi pada saat kita bicara functional strategi atau operational strategi ini satu sebetulnya. Jadi bagaimana strategi
marketing, bagaimana strategi keuangan atau finance, bagaimana strategi HR di situ gitu ya. Nah, itu yang dilakukan lewat functional study. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini harus paham, ini basis ini yang teman-teman harus pahami bagaimana strategi bisnis yang ada di eh, perusahaan. Oke, nah minggu lalu ya saya coba revisit lagi ya, supaya teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, jadi tadi eh, ibaratkan sebuah rumah, teman-teman, atapnya yang tadi tuh strategic intention, ya strategi bisnis apa visi misi strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu adalah the ultimate goal, ya. The ultimate goal yang ingin dicapai oleh fungsi human resource. Ini kita masuk ke fungsi human resource ya. Jadi oleh fungsi HR, bagaimana dia berkontribusi untuk bisa mencapai strategic intention ini, visi, misi, strategi, values, dan KPI perusahaan. Nah, ini menjadi dasar dalam penyusunan human resource strategy, human resource management strategy. Nah, human resource management strategy nanti diawali adanya keselarasan atau alignment, proses alignment antara strategi SDM dengan strategi bisnis. Melalui apa? Fungsi pertama yaitu melalui organizational development management. Jadi bagaimana perusahaan menyusun desain organisasi yang tepat ya untuk mendukung eksekusi strategi bisnis yang sudah ditetapkan. Jadi pada saat strategi bisnis sudah ditetapkan, kita harus menyusun desain organisasi yang tepat. Harapannya adalah dengan desain organisasi yang tepat, kita bisa memiliki apa namanya clearly define role and responsibility semua posisi yang ada di dalam organisasi. Nah, itu tergambarkan lewat setiap posisi, setiap kotak-kotak yang ada di dalam struktur organisasi, kita harus pastikan mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang dipaparkan atau digambarkan lewat job description, ya, atau position description. Jadi job description itu memberikan gambaran yang clear, tugas tanggung jawab sesuai posisi apa, bagaimana mengukurnya, parameter mengukur kinerjanya seperti apa, kemudian kualifikasi orang yang dibutuhkan untuk posisi itu seperti apa, ya, kompetensi apa yang dibutuhkan, keahlian apa yang dibutuhkan, pemahaman bisnis apa yang harus dimiliki oleh orang yang nanti akan menempati posisi ini. Nah, itu ada di dalam job description, ya. Nah, berdasarkan ini, ya, berdasarkan organisasi dan juga job description yang jelas di dalam organisasi, jadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun apa yang disebut dengan manpower planning, ya, perencanaan SDM, merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan ke depan 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan ke depan seperti apa, ya. Nah, jadi termasuk sampai jangka panjang ya, 3 sampai 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu dilakukan lewat apa yang disebut dengan manpower planning atau HR planning. Ya, jadi di dalam manpower planning itu nanti clear dibutuhkan berapa untuk certain time. Ya, kemudian dibutuhkan kualitas seperti apa. Jadi baik itu kuantitas maupun kualitas SDM yang dibutuhkan dan timingnya kapan. Nah, ini dasar bagi perusahaan untuk melakukan proses yang berikutnya yaitu rekrutmen manajemen. Jadi untuk mendapatkan orang-orang berdasarkan manpower planning yang sudah dibuat tadi, ya, maka dilakukan proses rekrutmen manajemen atau talent acquisition. Ya, sekarang lebih ngetrend istilahnya talent acquisition, me-attract talent yang tepat atau rekrut orang-orang yang sesuai. Nah, talent acquisition tentunya harus bikin tuh strategi rekrutmennya. Jadi sama tadi strategi bisnis, strategi human resource management. Nah, termasuk strategi rekrutmennya juga harus di-define. Jadi mulai menentukan spesifik kualifikasi yang dibutuhkan, kemudian target marketnya,
Kemudian proses untuk rekrut itu pertama ada yang disebut dengan employer branding, ya, membranding perusahaan kita kepada target kandidat gitu. Kemudian setelah employer branding dilakukan, baik itu melalui job posting, melalui career day, ya, atau datang kampus dan sebagainya, iklan gitu ya. Nah, itu kemudian masuk ke proses berikutnya itu sourcing, mencari orang yang tepat. Nah, pertama dilakukan, lihat dulu, cek di internal perusahaan ada nggak kandidat yang dibutuhkan ini. Kalau nggak ada, baru kita cari ke luar, ya. Nah, campaign ini dilakukan. Nah, kemudian proses seleksi macam-macam perusahaan ya. Ada yang diawali rekrutmen dengan tentunya seleksi administratif di bagian awal. Kemudian setelah seleksi administratif dilakukan ada yang melakukan psikotes dulu atau langsung rekrutmen langsung interview dengan HR-nya atau yang setelah psikotes interview dengan HR atau ada yang langsung interview dengan HR. Setelah interview dengan HR, kemudian barulah interview dengan user. Ya, setelah interview dengan user, nanti kembali lagi ke HR. Dari HR nanti consolidate dengan user, akhirnya kita tetapkan untuk hiring. Ya, setelah hiring kita sampaikan offering. Itu belum selesai ya, setelah over kita dapat kesepakatan, maka dilakukan medical check up. Ya, setelah medical check up barulah join dengan company. Nah, rekrutmen manajemen belum sampai di situ. Ya, yang dilakukan oleh rekrutmen manajemen setelah job over, kemudian medical check up dilakukan fit, maka dilakukan proses berikutnya yang disebut dengan induction program. Ya, jadi melakukan induksi perkenalan kepada kandidat. Itu perkenalan terhadap tugas tanggung jawab pekerjaannya, perkenalan kepada lingkungan sekitarnya, divisi-divisi lain di luar divisi dia, gitu ya, termasuk kepada anak-anak perusahaannya kalau di usaha, kalau dia di holding company. Nah, itu proses rekrutmen, manajemen. Jadi memastikan untuk mendapatkan talent yang sesuai, the best talent, sesuai dengan kebutuhan, baik itu dari sisi jumlah, ya, baik itu dari sisi kualitasnya, dan juga timingnya. Ya, the right number, the right qualification, and the right time. Oke, rekrutmen manajemen. Setelah karyawan join, bergabung dengan kita, setelah dilakukan induction program, nah, berikutnya adalah kita harapkan mereka pastikan bahwa orang-orang ini gap kompetensi dan karakternya dengan kebutuhan perusahaan itu semakin kecil dan diharapkan mereka kompeten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk memastikan kompetensi mereka kompeten menjalankan tugas dan tanggung jawab dan karakternya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dilakukan apa yang disebut dengan people development management, ya. Atau di beberapa perusahaan namanya learning development atau training development, ya. Nah, tujuannya adalah untuk bisa memastikan orang-orang kita kompeten. Setelah orang-orang kita pastikan kompeten, ya, maka kita harus ukur kinerjanya. Kita pastikan mereka berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Dia punya kontribusi kepada tujuan perusahaan. Nah, untuk melakukan pengukuran kinerja ini, dilakukan apa yang disebut dengan performance management. Ya, mulai pada saat dilakukan lewat performance planning, ya, menyusun target-target atau objektif setting, ya, penetapan objektif dia 1 tahun ke depan, ya. Jadi performance plan itu bisa diawali dari cascading proses, ya, mulai dari objektif perusahaan turun ke objektif fungsional, ya, barulah turun kepada objektif individu. Nah, ini pastikan semua harus ada alignment, ya, harus target atau performance plan seorang individu karyawan
harus sesuai dengan target divisi atau departemen di mana dia berada, dan target departemen di mana dia berada itu harus ada alignment atau diturunkan dari target perusahaan atau target bisnis. Ya, setelah target performance plan, nanti di tengah tahun ada namanya midterm review. Putus-putus ya. Halo, Aman, Jelas, Pak. Pak Nanang. Aman, Jelas. Pak. aman, clear? Oke, Clear, oke. Aman, Jadi Pak. kita coba lagi ya. Pertama, pada saat bicara performance management itu cascading proses. Ya, diawali dengan objektif corporate perusahaan, turun ke corporate ke functional objektif, baru diturunkan ke individual objektif. Nah, di individual objektif berarti baru disusun ya, mulai dari performance planning, perencanaan kinerja yang disusun antara dia dengan atasan. Timbangannya dasarnya adalah target fungsinya, departemennya di mana dia berada. Ya, kemudian nanti di tengah tahun ada namanya midterm review, mereview kembali target-target yang dilakukan ditetapkan di awal tahun. Ya, biasanya dilakukan midterm review ini dilakukan di tengah tahun lewat coaching counseling. Di akhir baru nanti performance appraisal. Jadi performance management itu bukan di ujung aja. Jadi beberapa perusahaan yang penting kita lakukan performance appraisal di akhir gitu ya. Padahal yang namanya performance management itu adalah rangkaian proses yang diawali dari performance planning. Ya. Nah, ini dilakukan di awal yang menjadi dasar nanti pada saat penilaian ya. Pada saat penilaian dasarnya adalah target-target yang disusun atau ditetapkan atau disepakati pada saat performance plan. Ya, itu performance management. Kemudian setelah performance management dilakukan, di akhir nanti diketahui kinerja setiap individu karyawan. Nah, hasil penilaian kinerja itu harus ada diferensiasi, harus ada pembeda ya. Harus ada pembeda antara orang yang perform dengan yang tidak perform. Nah, ini lewat kebijakan reward and punishment. Ya, jadi dipastikan tuh orang yang perform dia akan dapat reward yang lebih dibandingin yang kinerjanya biasa-biasa saja atau tidak perform. Kemudian pada saat kita bicara ketentuan tentang reward atau remuneration management, ingat minggu lalu sudah disampaikan prinsipnya adalah reward management yang disusun harus externally competitive dan internally fair. Ya, externally competitive berarti reward atau remuneration structure yang dimiliki perusahaan itu harus kompetitif compare dengan industri yang sejenis. Jadi kalau perusahaan kita perusahaan telco, kita harus compare tuh dengan perusahaan telco lain bahwa kita harus compete. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan the best talent. Bisa supaya kita bisa memastikan talenta terbaik yang join dengan kita. Ya. Kemudian struktur remunerasi dibikin rubah externally competitive, diharapkan juga kita bisa memotivasi orang-orang kita untuk bekerja baik, ya. Dan karena tadi ada diferensiasi, ada pembeda antara orang yang perform dengan tidak perform, ya. Nah, ini juga akan meningkatkan motivasi. Nah, yang ketiga tentunya semangatnya adalah untuk meretain the best talent. Ingat ya, yang kita retain itu adalah the best talent. Nah, ini lewat struktur remunerasi yang externally competitive dan internally fair. Jadi fair secara internal. Kita pastikan bahwa orang yang area of responsibility-nya itu lebih kompleks, proses pengambilan keputusan lebih kompleks, kemudian problem solving-nya dibutuhkan juga yang lebih kompleks, tentunya akan mendapatkan value atau nilai yang berbeda dengan yang bekerja bekerja dengan tingkat kompleksitas, tingkat pengambilan keputusan atau tuntutan inovasi ya yang berbeda. Nah, ini dilakukan lewat apa yang disebut dengan position evaluation. Mengevaluasi lagi setiap posisi ya. Nah, ingat minggu lalu
ini bahwa pada saat menyusun remuneration management, nanti pada sesi khusus ya, pada saat kita diskusi ini nanti saya akan pandu lebih dalam. Ada 3P. Minggu lalu saya sudah sempat sampaikan belum ya? Pada saat kita nyusun reward management ada 3P. Ada ingat? Ada Pak. Atau saya belum P. pernah sampaikan? Udah Pak, ada pay preposition, pay person, Oke. sama pay performance ya. Oke, berarti sudah ada ya. Oke, jadi itu pastikan tadi untuk make sure bahwa reward management kita atau remuneration management kita itu externally competitive dan internally fair dengan 3P tadi. Pay proposition kita pastikan tadi dari job desk-nya ya, job desk-nya ya yang dievaluasi, posisinya yang dievaluasi. Ya, dari job desk itu dievaluasi menggunakan metode tertentu, tools tertentu yang dipakai ya, yang scientific juga toolsnya sehingga objektif gitu ya. Nah, nanti ketahuan job class atau value sebuah posisi. Job value sebuah posisi. Ya, nanti di golongan berapa misalnya teman-teman kamu levelnya manajer, job class-nya berapa? Nah, untuk dapat job class itu namanya proses yang dilakukan namanya position evaluation. Ini bagian dari pay for position. Ya, sebuah posisi itu nanti ketahuan job class berapa sih range gajinya, minimum berapa, mid berapa, maksimum berapa. Nah, ini nanti menjadi dasar dalam penerapan salary structure. Yang berikutnya adalah pay per person. Dilihat nih, dengan struktur gaji yang ada, kira-kira baru orangnya dilihat. Orang yang punya kompetensi, pengalaman, ya. Nah, ini mungkin dipertimbangkan akan mendapat lebih dengan orang yang kompetensinya di bawah atau pengalamannya masih rendah. Ya, nah kemudian ini namanya pay for person. Nah, terakhir pay for performance. Ya, mempertimbangkan kinerja, ya, membedakan structure posisi gaji seseorang dengan mempertimbangkan performance atau kinerja. Ya. Nah, kemudian juga harus pastikan kita punya hubungan industrial yang harmonis. Memastikan bahwa antara perusahaan dengan karyawan dalam hal ini diwakili oleh juga serikat pekerja, itu memiliki saluran komunikasi, hubungan yang harmonis, ya, menghindari sedemikian rupa konflik antara para pihak, gitu ya, dan diharapkan bahwa semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab, memahami hak dan kewajiban yang ditetapkan di dalam peraturan perusahaan, di dalam perjanjian kerja bersama, atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, ini tadi kita harus pastikan itu, ya. Nah, ini semua nanti akan didukung oleh yang harus dianut oleh semua insan perusahaan, semua orang yang ada di organisasi. Dia pada saat berinteraksi dengan pihak internal atau pihak eksternal, saat berkolaborasi dengan pihak lain, mereka harus menunjukkan perilaku, ya, behavior yang didasari oleh nilai-nilai yang ditetapkan oleh perusahaan atau values yang ada di perusahaan. Jadi perilaku mereka harus berdasarkan nilai itu, dicerminkan dengan itu. Perilaku yang terus-menerus dilakukan itulah yang nanti memunculkan apa yang disebut dengan corporate culture. Ya, ini sudah kita bahas minggu lalu. Saya lanjut kepada teman-teman. Ini juga sudah, ya. Boleh nanya nggak Pak? Setelah selesaikan dulu ini ya, satu dulu ya. Siap, Pak. Oke, Nanti Pak. kita bisa lanjut nanti supaya ininya bisa nyambung. Supaya teman-teman dapat dulu gambaran lengkapnya. Oke. Nah, teman-teman, tadi framework human resource tadi itu tidak akan berjalan efektif kalau tidak didukung oleh 3 aktor utama yang harus saling bersinergi, ya, saling terintegrasi. Siapa itu? Ya, pertama minggu lalu kita sudah sampaikan, pertama adalah top management. Ya, top management penting perannya dalam praktik dalam praktik
framework human capital management tadi atau human resource management tadi. Kenapa? Mereka lah yang menetapkan visi, misi, dan tujuan dari organisasi. Jadi harus ada clearly define kita direction perusahaan kita mau kemana. Jadi kalau itu nggak ada, ya nggak bisa. Ya, manajemen SDM tadi, framework tadi itu nggak akan berjalan. Maka penting adalah adanya keterlibatan dari top management. Sebagai apa mereka? Ya, sebagai top management mereka diharapkan berperan memberikan komitmen. Ya, penting ada komitmen dari top management. Komitmen untuk menjalankan praktik human resource management tadi. Ya, kemudian involvement, harus involve dalam prosesnya. Termasuk tadi dalam penetapan strategi bisnis, termasuk penetapan objektif perusahaan 1 tahun ke depan. Jadi kalau itu nggak ada nih, kalau top management nggak bikin corporate objektif kita 1 tahun ke depan, tahun 2025 adalah bla 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 bla. Nah itu harus ada. Kalau itu nggak dibuat, ya nggak bisa praktik framework human resource management tadi berjalan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah leadership. Ya diharapkan mereka menunjukkan peran sebagai role model dalam komitmen untuk menjalankan praktik tadi. Ya, ini aspek pertama. Aktor kedua adalah lini manajemen, fungsi atau orang-orang di luar fungsi HRD. Ya, orang-orang ya teman-teman nih, ya, lini manajemen yang bukan orang HR. Penting perannya, ya, karena proses HR tadi, HR manajemen pada saat bikin manpower plan, pada proses rekrutmen, ya itu harus ada keterlibatan lini manajemen. Kenapa? Karena lini manajemen itu yang lebih tahu pekerjaan dan lebih tahu kebutuhan sumber daya manusia seperti apa, keahlian seperti apa yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi ini adalah lini manajemen. Jadi penting nih karena teman-teman ini harus terlibat tuh dalam rangkaian proses tadi. Ya, rekrutmen harus terlibat, harus ikut interview. Pada saat learning development juga harus involve ya untuk menetapkan gap kompetensi orang teman-teman, orang kita itu seperti apa, di departemen kita seperti apa. Kemudian pada saat proses penilaian kinerja juga harus involve ya. Jadi karena yang melakukan proses penilaian itu adalah teman-teman ya terhadap anak buah atau tim anak teman-teman semua. Jadi orang HR nanti perannya itu memfasilitasi prosesnya. Tapi yang melakukan juga harus teman-teman. Jadi tadi ya people management proses itu harus akan berjalan kalau ada keterlibatan teman-teman. Maka ada banyak disampaikan bahwa every manager is HR manager. Semua manajer itu pada dasarnya adalah HR manager. Ya, karena rangkaian proses tadi dia akan involve. Nah, yang ketiga yaitu orang HR itu sendiri. Ya. Fungsi HR ini orang HR itu harus berperan memfasilitasi semua rangkaian proses tadi. Mereka sebagai expertnya, ya mereka paling memahami bagaimana rekrutmen manajemen dilakukan, bagaimana people development management dilakukan, bagaimana pre-sales dilakukan, formatnya seperti apa, formulirnya seperti apa, kalau memakai sistem teknologinya seperti apa yang digunakan, dan sebagainya. Bagaimana nyusun struktur remunerasi, nah itu orang HR, ya. Nah, jadi dia sebagai expert. Nah, perannya memfasilitasi, mengadministrasikan, improve, dan reinforce. Ini bagaimana gambaran umum ya untuk efektivitas pengelolaan human resource management di organisasi. Nah, minggu lalu ada pertanyaan, Pak, saya ingat si Jeffrey atau siapa ya minggu lalu bertanya, Pak, ada dimungkinkan nggak fungsi HR itu nggak ada di dalam perusahaan? Ya, di satu perusahaan nggak perlu ada fungsi HR. Jawabannya mungkin saja kalau seandainya perusahaan itu masih menjalankan paradigma lama dari pengelolaan HR. Ya, sekarang ada paradigma baru. Ya, peran dari orang HR bergeser sebenarnya, bertransformasi. Dulu perannya hanya sebagai pendukung atau administratif support, personal administratif. Sekarang perannya bergeser
sebagai business partner istilahnya. Ya, jadi ada 4 peran dari fungsi human resource. Yang pertama, ya, dia sebagai strategic partner. Jadi orang HR sudah harus berperan strategik. Dia harus bisa alignment, menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi HR. Dia harus menjadi partner CEO. Jadi pada saat CEO menyusun strategi bisnis, dia involved dalam prosesnya. Diajak berembuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor tentunya spesifik ya, faktor-faktor tenaga kerjaan apa yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan strategi bisnis. Nah, jadi untuk bisa menjadi real business partner, ya, itu tentunya orang HR harus kredibel, orang HRD harus kredibel bicara tentang bisnis. Dia harus ngerti bisnis, gitu. Orang HR harus ngerti strategic management proses tadi. Orang HR harus bisa setidaknya lebih spesifik, misalnya bisa baca laporan keuangan perusahaan. Ya, dia tahu size bisnis perusahaan kita seperti apa. Bagaimana mengukur kinerjanya, bagaimana EBITDA-nya, bagaimana bottom line perusahaan, ya. Nah, itu harus tahu tuh dia, rasio-rasio keuangan harus paham. Bagian mana peran HR bisa berkontribusi gitu. Jadi dengan memahami dengan baik revenue, kemudian EBITDA, kemudian net profit, ya. Secara ini dia bisa baca, dia bisa memahami dengan baik sehingga bisa berkontribusi dengan baik pada saat diskusi sama CFO misalnya, dia bisa bicara tentang konteks bisnis. Ya, itu peran dia sebagai strategic partner. Berikutnya adalah perannya orang HR harus terlibat dalam proses transformasi bisnis. Jadi bisnis itu selalu bertransformasi dengan cepat, dynamic sifatnya, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Nah, perubahan-perubahan strategi bisnis itu harus dikawal, harus diimplementasikan, harus dieksekusi ya melalui change management process yang efektif. Nah, di sini peran orang HR ya sebagai change agent. Dia harus memastikan bahwa perubahan strategi bisnis ini harus diikuti dengan perubahan mindset, tool set, ya, dan juga bagaimana orang-orang bekerja, cara-cara orang bekerja, gitu ya, dan juga dia bisa memetakan mana orang-orang yang mendukung perubahan, mana orang-orang yang resisten kepada perubahan. Nah, ini harus dirangkul. Nah, mengawal proses change management. Nah, ini yang disebut dengan perannya sebagai change agent. Yang ketiga, ya, orang HR harus memastikan untuk terjaminnya kesejahteraan karyawan, terjaminnya engagement, ya, keterikatan antara karyawan dengan perusahaan, terbangunnya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, antara karyawan dengan karyawan, perusahaan dengan karyawan, gitu ya, terjaminnya hak-hak dan kewajiban karyawan, ya, memastikan bahwa peraturan-peraturan perusahaan itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini peran orang HR yang disebut sebagai employee champion. Dia memastikan terjaminnya kesejahteraan, engagement, dan juga produktivitas semua karyawan dalam bekerja. Ya, ini kita sebut sebagai employee. Nah, terakhir, administrative expert. Ini, hanya peran ini yang dulu ya, orang mengetahui HR sebagai personal admin. Hanya ngurusin payroll, rekrutmen, proses, kemudian training, kemudian penetapan benefit, seri benefit gitu. Nah, ini adalah peran lama. Jadi kalau hanya diposisikan satu bagian ini saja, administrative expert nih, nah tadi ini bisa di outsource, teman-teman. Apalagi sekarang punya teknologi, ya, kita bisa. Jadi kalau mau memposisikan HR dengan framework yang tadi, lebih strategis perannya, ya, maka
eh, peran dari HR harus menjadi business partner, harus bertransformasi menjadi business partner. Role-nya harus menjadi business partner. Nah, untuk menjadi business partner, tentunya orang HR harus kredibel bicara bisnis, ya. Jadi kalau seandainya tidak diikuti dengan credibility orang HR yang juga menjadi business partner, maka tadi perannya hanya sebagai personal admin di dalam organisasi perusahaan. Oke, intinya hari ini sebetulnya ini, tapi sebelum masuk ke sini silakan kalau ada pertanyaan. Tadi saya sebetulnya merefresh tuh minggu lalu ya, karena saya ingat minggu lalu masih terburu-buru. Oke, silakan teman-teman. Pak, ini Tanya sedikit boleh Pak? Tadi Nanang ya, Nanang. Tadi Pak Berman sama Nanang. Berman Pak. Siapa ya dulu? Pak Nanang dulu. Pak Berman Pak. Oke, saya Pak dulu. Berman, silakan Ya, Berman. izin Pak. Pak, Ya, related dengan rekrutmen tadi Pak. Nah, ya. let's say, tadi kan sebenarnya dalam satu perusahaan itu kan sudah ada, ya kita bilang leveling penggajian gitu ya Pak, atau range itu ya Pak, sesuai dengan posisi yang ada, yang sudah ada. Nah, kalau misalkan nih ada case nih Pak, ada satu tim atau orang, let's say misalkan dia nggak tahu nih ceritanya range penggajian di suatu perusahaan yang akan dimasukinya itu nggak ada insight atau nggak dapat informasi lah. Nah, ternyata pada saat dia nego, dia itu yang dinego sama dia itu harganya di bawah range yang sudah ada di sistemnya company gitu. Nah, kalau Hmm. gitu ada willingness dari sisi company nggak Pak untuk let's say misalkan jadi transparan gitu. Oke, bagus, bagus Mas Berman. Pertama gini, jadi setiap company pada saat dia mau hire orang, ya betul, dia harus sudah punya standar remunerasi. Jadi standar remunerasi itu diatur minimum sampai maksimum setiap posisi, Mas. Ya. Jadi dalam struktur gaji itu nanti ada ya, posisi officer, job kelasnya berapa, ya. Setiap job kelas itu nanti minimum minimum berapa, mid berapa, maksimum berapa. Manager, ya, job kelasnya berapa, min berapa, minimum berapa, midnya berapa, dan maksimum berapa. Nah, untuk dapat ke posisi minimum sampai maksimum itu, yang dipertimbangkan tadi 3P tadi, Mas Berman. Oke. Pertama, position, clear. Ya, Ya. posisinya misalnya udah jelas tuh. Ya. Harus dalam struktur itu. Ya, dalam struktur. Jadi minimum, mid, sama maksimum. Itu dulu. Jadi Oke. misalnya saya mau hire eh, apa project manager atau agak spesifik deh, misalnya finance manager. Finance manager, nah kami ada standarnya tuh, Mas. Ya. Finance manager, job kelasnya berapa, minimum gaji berapa, mid berapa, maksimum berapa. Nah, itu namanya pay proposition. Oke. Nah, pada saat Mas Berman datang, Ya. interview kan, kita ini interview, masuk nih kualifikasinya sesuai standar gitu ya. Ya. Oh, ini standarnya masuk. Nah, kita cek biasanya, Mas Berman dulu sebelumnya asumsi gitu ya, eh, berapa bagaimana ada paket remunerasinya, Oke. silakan gitu. Ya. Nah, kemudian, nah pada saat itu misalnya masih di bawah standar kita, gitu Ya. kan gitu. Hmm. Nah, kita lihatnya gini Mas, kita bukan hanya ngelihat satu one time gaji tadi, tapi ngelihat total remuneration. Oke. Jadi kita lihat, oke Mas Berman dulu gajinya misalnya 20 juta, gitu ya, 20 juta, tapi setahun itu cuma 12 kali, Ya. gitu kan? Nah, sementara di sini nih perusahaan ini tadi 20 juta ya, sementara di sini nih minimalnya 25 juta nih, Ya. gitu kan? Asumsi ya, Mas Firman Ya. udah 20 juta, tapi terimanya di sini cuma eh, apa namanya 12 kali, gitu, Ya. setahun. Nah, ini di sini udah gajinya 25 juta, tapi eh, 14 kali misalnya. Berarti setahunnya kan lebih besar, Ya. ya. Nah, biasanya tuh kita lihat lagi di antara digaji itu minimumnya berapa di kita.
Nah, Oh. biasanya kita ini Mas. Jadi walaupun Mas Berman tadi, Pak ini ya kita punya standar minimum. Mas Berman bilang saya 20 juta Pak. Ya. Nah, ini nggak apa-apa bagian teman-teman juga untuk ini ya strategi. Mm, Biasanya kalau orang consider untuk move, ya misalnya Mas Berman sekarang 20 juta minimum kalau cocok gitu ya. Ya, kamu consider naik 30% lah minimum. mm. Nah, jadi ngomongnya di situ tuh. Nah, nanti biasanya perusahaan kalau 30% yang di peningkatan dari yang sebelumnya kalau Hmm. memang cocok, dia masuk misalnya standar minimumnya masih di atas itu dia kasih minimum gitu. Dia harus berusaha untuk masuk di dalam struktur, Mas. Oke. Min, mid, max tadi, ya. Nah, baru nanti dia akan akselerasi ya penyesuaian remunerasinya dengan P yang ketiga, performance. Nah, ini Oke. nanti gitu pada saat performance dia masuk tuh. Masuklah nanti ke range gaji gitu. Sehingga Oh, nanti sampai suatu waktu termaintain nih orang fair tadi terpenuhi oke. internally fair gitu. Gitu ya, Oke, Pak. Siap. Mas Berman. Oke, Ya. Mas Ini, Nanang. Pak. Ya mirip-mirip sih Pak, tapi saya mau coba ya lebih kepada yang seleri tadi mungkin udah kejawab ya Pak ya. Yang Ya, kedua adalah yang terkait dengan rekrutmen Pak. Nah, tadi kan oke. Bapak sampaikan step-stepnya ya Pak ya. Mm-mm. Apakah step-stepnya itu hanya melibatkan hanya dari staff sampai level manager saja, sedangkan banyak yang saya lihat itu level PP ke atas itu proses rekrutmen itu hanya sebatas sambil kopi-kopi santai gitu loh Pak. Banyak kan seperti Hmm, itu, ataupun mereka eh, kenal satu sama lain dengan bicara pengalaman Pak, gitu. oke, Nah, oke, apakah memang itu mesti dibuat strategi khusus untuk level VP up gitu, Pak? oke. Karena kan Gini, banyak malah yang bermasalah rekrutmen itu di level apa ya, gitu yang hmm, kita lihat. Nah, itu oke, seperti itu sih, Pak. Mau menanyakan. oke, oke. Gini, Mas. Jadi apa turunan dari strategi rekrutmen itu punya namanya rekrutmen policy. Ya, Hmm. perusahaan yang harus punya rekrutmen policy. Ya, Jadi policy yang rekrutmen yang dilakukan, misalnya kebijakannya adalah satu eh, pada saat kita mau hire satu posisi minimum ada 3 kandidat. Nah, ya, shortlisted 3 kandidat yang dikasih ke user. Jadi untuk proses berikutnya user harus menginterview tiga orang minimal. Gitu. Nah, kemudian policy berikutnya misalnya untuk posisi apa eh, manager level ke atas, yang interview adalah atasannya dan termasuk misalnya VP, ya, atau bisa jadi untuk manajer level ke atas harus direksi harus ikut interview. Itu policy dibikin di perusahaan masing di perusahaannya, Mas, untuk oke. melihat itu apa eh, tingkat eh, apa namanya eh, impact sebuah posisi di organisasi. Ya, kalau dia lihat oh manager level kayaknya harus direktorat ini harus di akhir harus ikut misalnya, ya Ya, tergantung ya. Atau misalnya kayak kami ya di kantor pusat untuk level-level senior manager level ke atas, ya di anak perusahaan itu HRD holding harus ikut menginterview. Jadi di anak perusahaan kan ada HRD juga, iya, Pak. manager level ke atas holding harus ikut. Atau misalnya untuk posisi chief di atau senior atau VP di anak perusahaan itu direksi holding harus ikut misalnya. Ya, bukan hanya sampai direktur. Nah, itu policy, Mas. Jadi itu policy yang disusun di level organisasi. Nah, kemudian proses tadi ya harus ini apalagi untuk level strategik ya, Iya, itu kalau kami justru untuk memastikan apalagi memang apa eh, key person yaitu kita biasanya di samping proses tadi sama ikutin semua itu mulai dari rekrutmen sebagainya termasuk assessment. oh oke. Jadi kita kirim mereka ke assessment center, Mas. Jadi Hmm, kita kerjasama sama pihak luar. Assessment center
nanti dari situ akan menjadi dasar bagi kita untuk memutuskan ini tepat atau tidak. Jadi setelah kita interview, misalnya 3 kandidat, 1 orang pas nih. Tapi untuk memastikan lagi kita kirim ke assessment center, gitu. Lebih makin atas tentunya level untuk memastikan bahwa orang ini tepat gitu ya gitu. Ya, jadi tergantung juga company, ada yang dia punya assessment center sendiri ya, atau dia kirim kerjasama dengan pihak luar Ya. ya, gitu Mas Nanan. Ya, Pak. Tapi keputusannya tetap di level manajemen, Pak ya, berarti ya, Pak ya, bukan di HRD ya. HRD Oh hanya enggak, bukan user sekedar itu, menginikan ya, Pak. Jadi bukan ya, bukan Pak. bukan. Jadi HRD itu hanya memberikan screening tadi, shortlisted 3 kandidat tadi. Nah, Oh, dari oke, Pak. 3 itu nanti user yang akan memilih, Pak, dari 3 saya cenderung yang ini, gitu. Oh, Nah, untuk memastikan lagi, biasanya HRD bisa supaya pengambilan keputusannya mantap gitu ya, kita bisa kirim pakai assessment center. Atau kalau nggak perlu assessment center, udah sepakat nih kayaknya kayak cocok nih, karena masing-masing udah punya jam terbang untuk interview misalnya. Oke, kita putuskan. Tapi keputusan user, Mas. oh tetap Karena user, Pak ya. user yang berkepentingan dengan kandidat itu, gitu. Oke. Nah, HR memfasilitasi itu. Ya, noted, Pak. Yuk, Iya, Pak. yuk, silakan. Masih ada lagi? Izin Saya, bertanya, Pak. Pak. Silakan, Oke. Mas Suududin. Oke, Pak. Jadi terkait saya ada 2 pertanyaan, Pak. Pertama, kalau kita misalkan mengembangkan anak perusahaan seperti itu, apakah itu untuk skala bisnisnya yang misalkan masih kecil, itu bisa langsung di-handling oleh HR-nya holding mungkin, Pak, seperti itu, atau memang harus tetap secara kebutuhan mengembangkan HR sendiri, harus ada divisi HR sendiri, dan itu biasanya di titik di step seperti apa sih, Pak, dibutuhkan Ya. dia harus ada sendiri. Nah, kemudian yang kedua terkait salary, Pak. Biasanya kalau interview pengalaman-pengalaman lalu tuh selalu diminta eh, salary saat ini. Nah, seperti itu. Saya sih kalau pengalaman saya selalu menolak sih, Pak, dengan Hmm. alasan beda company beda standar. Kalau mau ya silakan pakai standar company yang mau menawarkan ke saya gitu. Hmm. Saya selalu beralasan seperti itu. Nah, sebenarnya Hmm. rule of thumb-nya sendiri apakah memang harus diminta, Pak? Karena kan company masing-masing punya standar sendiri gitu loh. Hmm. Oke, Itu sih, Pak. bagus, bagus, Mas Suududin. Pertama, pengelolaan HR di multi bisnis ya. Perusahaan punya kantor pusat, punya holding, punya anak-anak perusahaan. Nah, eh, ada pembagian role, Mas, antara HR di holding dengan di unit bisnis. Nah, kembali lagi tergantung strategi parenting yang dipakai. Ya, ingat tadi strategi parenting, kalau holdingnya memposisikan pure holding, dia nggak ikut operasional di anak perusahaan, nggak ikut cawe-cawe gitu ya, ya operasional di anak perusahaan. Tapi kalau dia perannya sebagai strategic holding atau strategic control, holding itu yang punya yang orang yang menjalankan strategic HR-nya. Jadi ke strategic HR-nya dibikin oleh holding, anak perusahaan operasional aja. Jadi anak perusahaan cukup di hire HR officer saja, Mas. HR officer saja, tapi yang strategiknya itu dihandle oleh holding. Jadi bisa tetap harus ada gitu ya. Jadi tetap harus ada orang di operasional di anak perusahaan tadi yang kecil tadi, cukup tapi satu nggak perlu levelnya manager level atau senior manager level atau direktorat level kalau masih kecil. Jadi cukup officer di sana, tapi strateginya yang menetapkan, yang bikin itu adalah di holding. Mereka hanya menjalankan saja, mengeksekusi, ya. Jadi administratifnya dia posisikan Eh, di situ, di anak perusahaan. Klarifikasi, Pak. Maaf. Oh, berarti officer ini bisa bisa level kayak staff biasa gitu bisa ya, Pak, ya? Nggak harus manajer berarti ya, Pak ya? Nggak harus manajer, nggak harus, tergantung ya, tergantung ya. Hmm. Kalau seberapa besar size bisnisnya, Hmm. gitu. Kalau jumlah orangnya makin banyak, gitu mungkin bisa bisa aja sama selevel manajer ya. Kalau jumlahnya banyak ya.
besar. Tapi kalau jumlahnya masih kecil, cukup officer saja, Oke. gitu. Terima kasih Pak. Tergantung yang dia akan monitor dan kontrol. Jadi seperti itu. Jadi harus ada pada saat kita menetapkan mengelola HR dalam bisnis group, harus ada pembagian role holding apa, role unit bisnis apa, ya, role holding strategik, role anak perusahaan mengeksekusi, operasional, ya, gitu. Kemudian yang kedua itu remunerasi. Jadi semua company tentunya punya standar. Jadi pada saat ini sebetulnya bagian dalam proses ya Mas. Tidak semua minta, ya, tidak semua minta. Tapi kalau minta, kalau menurut saya transparan saja, Mas Sududin. Ini kan kita mencari kesesuaian kan, mencari kecocokan. Kalau dia cocok dan kita juga sama-sama cocok, tentunya kita. Nah, di situ pakai rule of thumb tadi, Mas Ududin. Dia minta misalnya, Mas Ududin, berapa gajinya sekarang? Kamu kasih lengkap. Dan ini, nah, kalau memang dipertimbangkan, saya expect tadi increase minimal 30% dari yang sekarang. Jadi kamu ada langsung di ini jangan hanya just ini yang sekarang gitu. Diam aja udah, enggak. Jadi harus di ini aja dikomunikasikan. Oke, pada saat saya minta komunitas sekarang enggak? Oke, boleh, saya akan kasih. Nah, ini structure saya sekarang in total, tapi kalau mau dipertimbangkan minimal saya harapkan segini gitu. Tapi bisa dikomunikasikan. Gitu, Mas. Mas Suhududin pada saat mau move pakai rule of thumb tadi minimal ya naik 30%. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Masih ada lagi? Saya Pak, nanya terkait Jeff- materi tadi Pak. Ya, Itu Jeffrey. empat peran apa tadi? HR. Peran HR Praktisi HR. Ya, HR. ya kan berubah ya Pak ya. Strategic Ya. partner, change agent gitu ya. Ya. Itu kenapa berubah ya Pak ya? Dia mengikuti apa ya? Itu semakin dinamika bisnis yang ada semakin ke sini bahwa dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih strategik gitu. Jadi perannya tidak hanya sekedar administratif saja. Jadi HR harus ingat ya, orang bicara bisnis itu bicara pengelolaan dua hal yang sangat strategis. Satu, bicara tentang organisasi, ya, jadi harus memastikan organisasi dan perangkat-perangkatnya, sistem dan sebagainya, dan juga orangnya, ya, harus strategik gitu. Jadi memastikan bahwa orang ini di hire dengan dan dipastikan juga ya dengan kita hire dengan kompetensi dan karakter yang sesuai. Kita pastikan juga mereka kita fasilitasi dengan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kinerjanya, dan harap kita pastikan mereka berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga kontribusi maksimal. Nah, jadi menyadari pentingnya strategisnya fungsi dua hal tadi, ya itu orang yang memang bisa mengaitkan antara dinamika bisnis itu dengan strategi HR-nya. Nah, jadi strategi HR itu tidak hanya dipandang just ngurusin administratif aja gitu. Ya, diharapkan ada fungsi ya, termasuk OD tadi ya, organization development. Ingat teman-teman, di beberapa organisasi kan ada fungsi OD, organization development, yang biasa mereka hire konsultan untuk itu, ya, mendesain organisasi dan sebagainya. Nah, ini idealnya kalau kita punya strategic HR, ya hal itu ya nggak perlu konsultan dari luar, ya itu dilakukan sendiri. Bagaimana mengawal proses transformasi, ya, transformasi bisnis. Nah, itu butuh orang-orang HR yang memiliki pemahaman tentang OD. Dan juga tadi, semakin ke sini, ya kalau hanya administratif, kita nggak bisa memastikan ada engagement antara perusahaan dengan karyawan, ya. Perusahaan harus memastikan engagementnya tinggi, harus memastikan bahwa lingkungan kerja kondusif sehingga mereka bisa produktif gitu. Nah, itu hal-hal begitu Mas mendorong. Jadi kalau Oke, dulu ya HRD hanya dipandang seperti polisi aja, lihat absen, enggak, itu bisa digantikan
ya nggak perlu ini sekarang, apalagi sekarang ada teknologi ya, rekrutmen apa payroll gitu-gitu, ya nggak perlu orang yang ini lagi jika kita bisa menggunakan teknologi. Tapi ya tadi dia beyond dari situ, ya harus memastikan bagaimana efisien dan efektif organisasi kita gitu. Nah, makanya butuh 4 peran tadi, ya bergeser, ya Hmm. berperan sebagai business partner. Tapi tentunya harus diikuti dengan kualitas atau kaliber orang HR-nya juga, ya orang HR-nya harus Iya, iya. harus kredibel juga gitu. Dia Hmm. ngomong bisnis partner tapi isinya cuma admin ya sama juga bohong gitu. Iya, iya. Baik, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Ini materi sangat penting. Eh, kita lanjut tentang bagaimana ya pada saat perusahaan menjalankan strategi bisnis tertentu, eh, bagaimana strategi HR-nya? Apakah sama kalau perusahaan menjalankan strategi cost leadership dengan perusahaan yang menjalankan strategi diferensiasi? Apakah strategi HR-nya sama? Nah, enggak. Jadi harus ada keselarasan karena kemarin kita bicara tentang alignment, ya keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi apa namanya HR. Nah, ini ya kita udah bicara tadi di satu single company bisnis strategi ada cost leadership, pilihan strateginya ada cost leadership, diferensiasi sama fokus. Selain Porter juga ada Miles and Snow ya, strategi defender, prospector. Ada analyzer juga istilahnya. Nah, ini praktis pengelolaan HR-nya juga berbeda. Seperti apa bedanya? Nah, ini ya. Bagaimana keselarasan antara fokus pilihan strategi bisnis dengan strategi HR. Apabila perusahaan ya menjalankan strategi cost leadership, ya di mana ya tadi ya perusahaan punya strategi dia memenangkan kompetisi bersaing dengan menawarkan produk atau jasa dengan harga murah, ya tapi dengan kualitas yang tetap terjamin, gitu ya, menawarkan ini dengan harga harga murah. Nah, di sini fokus strategisnya perusahaan yang menjalankan strategi cost leadership adalah efisiensi yang pertama, ya. Jadi perusahaan ini fokus pada efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses produksi. Ya, sedemikian rupa mengurangi pemborosan, ya, melakukan penghematan dan menggunakan sumber daya secara efektif. Nah, itu semua tentunya untuk menekan biaya. Jadi perusahaan menjalankan strategi ini itu dia akan memastikan semua proses bisnis, mulai dari proses produksi hingga distribusi, ya, diatur sedemikian ketat untuk mencapai biaya serendah mungkin. Efisiensi, ya, fokus strategis utama. Yang kedua, perusahaan yang menjalankan strategi cost leadership, ya dia berkepentingan dengan stabilitas, ya. Sorry, suara saya terdengar jelas teman-teman? Masih? Aman Aman, Pak. Pak. Aman, Jelas, Pak. Pak, aman. Aman, Ya. Pak. Aman, Pak, jelas, Pak. Oke, stabilitas. Jadi karena apa namanya untuk efisiensi dan pengendalian biaya, strategi ini cenderung untuk stabil dan biasanya untuk memastikan untuk mempertahankan status quo. Jadi lebih konservatif dia, ya. Biasanya bukan risk taker ya dalam proses operasionalnya. Jadi biasanya memiliki proses dan struktur yang matang, ya, dan cenderung menghindari risiko besar atau cenderung melakukan perubahan-perubahan yang radikal, teman-teman. Ya, karena ini eh, akan mengganggu proses efisiensi. Karena tujuannya kan efisiensi tadi. Jadi stabilitas. Berikutnya adalah cost control. Jadi ini perusahaan yang menjalankan cost leadership dia harus melakukan kontrol biaya sedemikian rupa secara ketat ya. Nah, ini fokus strategisnya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan strategis efisiensi, stabilitas dan cost control tadi, bagaimana strategi HR-nya? Ya, strategi HR-nya pertama long HR planning horizon. Dia menyusun strategi HR dalam jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena tadi dia harus memastikan stabilitas, memastikan kesinambungan. Sehingga diharapkan proses rekrutmen
ya, mencari orang-orang yang bisa di-maintain untuk jangka panjang. Ya, dipastikan nanti dia berkontribusi dalam jangka panjang sehingga proses rekrutmen biasanya itu dari early stage ya, di-develop orangnya, di-build orangnya. Orang ini di-develop lewat sistem training and development yang terstruktur dan sistematis ya, untuk membangun skill knowledge-nya. Jadi biasanya tertata ya, mulai dari level-level basic sampai ke middle management sampai ke eksekutif. Mereka punya tuh ya, learning program gitu. Kemudian biasanya orang-orang yang di dalam post leadership sudah spesifik ya, fungsional. Jadi orang akunting, finance, spesifik role-nya. Orang HR, commercial, orang ini gitu. Nah, itu untuk post leadership ya. Nah, biasanya perusahaan yang menjalankan post leadership itu mencari, karena tadi semangatnya build orang ya, biasanya promote from within. Jadi kalau ada kebutuhan, dia cenderung cari kandidat dari dalam ya, kandidat yang cocok dari dalam dipromot. Nah, sehingga career path dan career manajemennya cenderung berjalan hierarki ya, dan apa namanya, clear, jelas gitu. Kemudian training and development-nya terstruktur, sistematis. Nah, biasanya tadi spesifik capabilities yang dicari. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang menjalankan diferensiasi? Kalau tadi yang cost leadership, mereka bersaing dengan menawarkan biaya yang kompetitif, harga yang kompetitif dengan harga lebih murah. Kalau ini ya, perusahaan yang menjalankan strategi diferensiasi, dia menawarkan bisnis ini menawarkan keunikan produk, baik itu dari desainnya ya, feature-featurenya dan sebagainya. Nah, ini tujuannya ya, dan mereka biasanya menjual dengan harga premium ya, harga lebih mahal, tapi karena keunikannya. Nah, di sini ya, strategic fokus atau fokus strategisnya pertama tentunya pertumbuhan. Dia memastikan pertumbuhan untuk menarik lebih banyak pelanggan ya, melalui produk atau layanan yang berbeda dan lebih baik. Nah, biasanya perusahaan menjalankan strategi ini melakukan inovasi terus-menerus ya. Intinya adalah pengembangan produk atau product development. Fokus kedua, inovasi. Nah, inovasi ini bagi perusahaan yang menjalankan strategi diferensiasi adalah jantungnya tuh ya. Dia fokus menciptakan produk yang unik ya, memiliki feature yang tidak dimiliki oleh pesaing, atau dia menawarkan manfaat tambahan yang diharapkan diapresiasi oleh konsumen, oleh pelanggan ya. Nah, itu berupa apa? Bisa berupa desain produk, teknologi, termasuk cara delivery-nya, cara penyampaian produk atau jasanya. Nah, yang ketiga, fokus strategisnya adalah desentralisasi. Biasanya pengambilan keputusan, karena tadi ya, karena mementingkan produk-produk unik yang baru dan butuh inovasi, harus orang yang kreatif, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan yang sangat cepat. Nah, biasanya pengambilan keputusan diberi kewenangan sampai ke level yang bawah ya. Ada kewenangan tertentu yang diberikan kepada mulai dari level bawah. Jadi tidak sentralisasi proses pembangunan, tapi dibagi sedemikian rupa sehingga level tertentu secara hierarki punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, itu. Sekarang dengan perusahaan menjalankan strategi diferensiasi, seperti apa strategi HR-nya? Ya, strategi HR-nya kalau tadi yang post leadership lebih long HR planning, nah ini lebih pendek, shorter HR planning horizon. Jadi dia nggak perlu menyusun strategi HR jangka panjang karena dia akan dinamis ya. Cukup strategi HR-nya dalam jangka pendek. Hire orang dengan kapabilitas yang dibutuhkan. Nah, biasanya nih karena tadi ya
dibutuhkan orang-orang kreatif, orang-orang yang inovatif, ya, dibutuhkan proses untuk hire orang yang cepat, ya. Waktu untuk developnya itu minim, walaupun tetap ada, tapi masih ini. Jadi prioritasnya tuh hiring orang. Jadi kalau tadi develop strategi, sekarang ini buy strategi. Beli orang udah jadi gitu, ya, sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar. Pada saat pasar butuh ini, sebagai kita hire orang dari luar. Sangat dinamis dia untuk kebutuhan itu. Nah, kemudian kalau tadi spesifik, nah di sini ada dimungkinkan orang punya broad eh, eh, apa namanya job description gitu ya. Jadi dimungkinkan dia untuk bekerja ad hoc juga, ya, lintas fungsi. Nah, biasanya ya, aktivitas HR-nya tadi karena akan banyak apa kebutuhan sesuai dengan dinamika kebutuhan perusahaan atau strategi perusahaan, kita butuh orang-orang yang kita mesti hire dari luar, external staffing, dan biasanya nggak perlu struktur apa development yang terstruktur seperti tadi. Ya, tetap ada training tapi nggak terlalu terstruktur dan sistematis. Kemudian hire untuk yang tadi ya diharapkan orang kreatif, ya, diharapkan dia eh, apa memiliki orang yang bisa eh, menjalankan tugas di beberapa fungsi. Ini bagaimana alignment antara strategi bisnis yang dijalankan dengan strategi HR. Boleh izin tanya, Pak Ogder? Saya lanjutin dulu satu ya. Saya lanjutin dulu biar teman-teman lebih lengkap. Ya, Pak. Oke. Kemudian apa agak lebih dalam lagi. Ya, kita bicara tentang bagaimana sih apa namanya karakteristik dari eh, perusahaan yang menjalankan strategi cost leadership dan juga perusahaan yang menjalankan strategi diferensiasi. Tadi kita sudah bicara banyak ya bahwa perusahaan yang cost leadership itu berfokus pada stabilitas jangka panjang, efisiensi, dan pengembangan keterampilan karyawan yang ada. Karyawan biasanya memiliki peran yang sangat terspesialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Sementara yang strategi diferensiasi tadi berfokus pada fleksibilitas dan kemampuan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Ya, karyawan cenderung memiliki peran yang lebih luas dan bervariasi, ya, dengan perusahaan yang lebih sering merekrut talenta baru untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa sih karakteristik dari perusahaan yang menjalankan cost leadership. Pertama tadi, dia perlu memastikan adanya, ya karena tadi ya, perlu stabilitas, dia harus memastikan keberlanjutan dari capital investment. Ya, harus punya akses kepada kapital. Jadi ini perusahaan harus memastikan punya hubungan yang baik, network dengan apa namanya financial institution, perbankan atau financial institution. Ya, karena dia membutuhkan investasi modal yang signifikan dan berkelanjutan. Ya, ini digunakan untuk apa ya? Untuk otomatisasi misalnya, ya otomatisasi produksi, dibutuhkan teknologi baru yang dapat meningkatkan ekonomi. Jadi perusahaan harus memiliki akses kepada eh, keuangan atau financial institution atau perbankan. Kemudian berikutnya adalah eh, perusahaan yang menjalankan cost leadership harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya manusia. Karena tadi fokusnya adalah efisiensi, maka perusahaan akan memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan standar efisiensi yang telah ditetapkan. Kemudian perusahaan perlu melakukan pengendalian budaya yang ketat. Jadi praktis diharapkan adanya kontrol melalui laporan-laporan yang detail ya dan rutin tentang proses efisiensi atau pengurangan biaya yang dilakukan. Kemudian sistem distribusi yang berbiaya rendah, ya. Kemudian struktur organisasi yang jelas,
Ya, jelas tugasnya, strukturnya seperti ini, tugas tanggung jawabnya seperti ini. Ya, kemudian apa namanya produk yang dilakukan ya dirancang untuk sedemikian rupa sehingga apa, mudah untuk diproduksi. Ya, nah ini struktur. Nah, tentunya strategi HR-nya seperti tadi, ya, eh, memastikan ada efisiensi produksi, clear job description dipastikan, kemudian detail work planning, penekanan pada apa kualifikasi technical, keahlian, job specific dan sebagainya. Sementara yang perusahaan yang menjalankan strategi diferensiasi, ya, dia harus memiliki strong marketing ability, kemampuan pemasaran yang kuat. Jadi apa dia perlu kemampuan untuk mengkomunikasikan keunikan dan keunggulan mereka kepada konsumen. Jadi kemampuan ini tentunya diharapkan bisa menarik konsumen sedemikian rupa dengan keunikan-keunikan produk yang mereka miliki. Kemudian product engineering, karena apa perusahaan yang menjalankan strategi ini diharapkan adanya inovasi dalam desain dan teknologi produk gitu ya, yang membedakan mereka dengan pesaing. Nah, fungsi ini, product engineering ini sangat dibutuhkan. Kemudian, ya ini juga penting. Ya, perusahaan menjalankan strategi ini, dia harus punya R&D yang kuat, strong research and development. Ya, kemudian punya benefit-benefit yang menarik, ya, fasilitas dan benefit yang menarik orang-orang yang punya keahlian tertentu, ya, skill tertentu, ya, orang-orang yang kreatif gitu ya, perusahaan punya itu apa namanya benefit yang menarik gitu. Yang kemudian ya strategi HR sedemikian rupa menciptakan lingkungan kerja sehingga orang apa punya budaya untuk inovasi dan fleksibel, ya. Kemudian nggak terlalu ketat dalam work planning. Nah, biasanya karena perlu orang-orang yang kreatif dan inovatif, ya perlu external recruitment yang dilakukan. Oke, kalau tadi performance appraisal dilakukan untuk memastikan mengukur efisiensi, ya. Nah, kalau ini tools kalau diferensiasi itu lebih kepada untuk memastikan adanya bagaimana apa development skill up dari pekerja yang dipekerjakan itu bisa meningkat. Oke, silakan tadi kalau mau bertanya. Pak Ogdar, izin tanya Pak, Ya, saya. silakan Sayuti. Nah, dari 2 slide terakhir kan Bapak kan selalu menyebutkan strategi perusahaan, organizational strategies. Tapi saya merasa di beberapa pengalaman, sepertinya strategi itu tidak bisa dilaksanakan seragam ke seluruh perusahaan, Pak. Contohnya misalnya di bagian marketing lah ya. Marketing ini kalau saya amati, ini turnovernya lebih tinggi, strateginya lebih pendek, dan juga banyak hire orang-orang baru. Nah, berbeda misalnya dengan Departemen Finance. Departemen Finance biasanya tuh orang udah sekali kerja sampai belasan tahun, nggak, misalnya organisasinya dibuild dari sana, manajernya juga dipromosikan dari dalam. Nah, maksud saya, apakah teori-teori tadi juga sebenarnya applicable ke level business unit, atau hanya saja perusahaan-perusahaan yang saya alami dulu nggak sengaja gitu kali ya Pak ya, atau ya nggak nyangka kalau strateginya itu berbeda gitu. Oke, oke, bagus, Sayuti. Jadi apa tadi adalah pilihan-pilihan strategi dalam prakteknya, Mas. Dalam prakteknya adalah tentunya dia nggak apa perusahaan tidak kaku eh, memetakan, oh kalau strategi semua harus begini, gitu kan gitu. Tapi ini kecenderungan. Kalau kita bilang, oh perusahaan ini cenderung efisiensi, pendekatannya seperti ini. Atau kalau dia perusahaannya menjalankan diferensi, tapi dalam praktiknya bisa mix, Mas Sayuti. Ya, jadi perusahaan bisa menyesuaikan
kalau memang tadi ternyata untuk fungsi-fungsi tertentu, walaupun dia punya strategi diferensiasi misalnya, tetap kita mengembangkan orang gitu kan gitu. Kita tetap ini. Jadi eh, kombinasi. Jadi ini adalah lebih kepada kecenderungan. Jadi kalau seandainya benar-benar perusahaan yang menjalani, jadi memang dalam prakteknya tidak aku sifatnya tidak banyak hanya perusahaan hanya benar-benar ini dan harus gini-gini enggak. Jadi mix itu nanti terjadi, ya, seperti tadi yang dialami oleh Mas Sayuti tadi. Nah ujungnya sih sebetulnya bagaimana tadi kalau misalnya ujungnya kita menjual produk dengan murah gitu ya. Nah, itu mungkin itu cost leadership tuh, gitu kan itu. Walaupun di dalamnya tetap ada juga orang kreatif, gitu kan gitu, Mas. Tetap ada kita hire orang dari luar, gitu kan, gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi teori basis ini yang disampaikan oleh Michael Porter ini, dia coba petakan seperti ini loh, pilihan-pilihan strategi yang dijalankan. Cuma dalam prakteknya tentunya eh, apa namanya dynamic sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan perusahaan. Tapi ultimate-nya tadi Mas, perusahaan ini lebih cenderung menjual produk dalam harga murah atau dia jual keunikan produknya gitu. Pilihan apa ininya seperti itu ujungnya gitu ya. Dominannya dan kecenderungannya lebih lebih kepada kecenderungan gitu. Itu ya Mas Oke, oke. Ayuti. Jadi memungkinkan untuk dikombinasi ya Pak ya. Betul, memakai metode measure. Kemungkinan Oke, dia Pak. akan alami juga prosesnya, Mas. Gitu kan gitu. Jadi secara ini, jadi tetap dynamic sifatnya. Oke. Makasih Pak Uda. Yes. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Lisdianto. Iya, Pak. Dan ini Pak terkait kalau kita mau merekrut atasan dari luar gitu ya, Pak. Mm-mm. Itu kadang ada ya ini cuma obrolan di warung kopi gitu sih, Pak ya. Maksudnya Ya. kadang ada kayak sengaja dipilih atasan dari luar yang kurang kompeten gitu, misalkan yang kurang bagus. Jadi ketika dia masuk itu cuma sebatas kayak mungkin kayak untuk ditumbalkan nanti ketika ada efisiensi gitu, Pak. Jadi karena tim namanya nih kuat gitu Pak ya, kompak gitu. Jadi untuk menjaga keutuhan yang lama, yang baru itu ditempatkan di posisi itu. Itu secara secara strategi itu bagian dari strategi HR juga atau gimana ya Pak? Kalau kita melihat ke hal tadi ya, ujungnya kan sebenarnya kita harus punya common goal, Mas. Ya, punya tujuan yang sama. Jadi pada saat eh, kita mau hire orang, ya semangatnya adalah sebenarnya mencapai tujuan yang sama, gitu kan gitu. Tujuan kita sama apa? Ya tadi supaya tujuan perusahaan itu terwujud, tercapai. Sama-sama berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan tadi. Jadi kalau terjadi praktek seperti tadi, eh, nggak akan sustain, Mas. Tujuan jangka panjangnya nggak akan tercapai. Jangka pendek mungkin gitu kan tujuannya tadi gitu kan. Nah, tapi kalau semangatnya adalah apa kita cari orang yang ini ya kita cari orang yang tepat, yang sesuai punya. Jadi kan kita kalau hire orang itu kan lebih kepada kesesuaian ya mencari ini. Jadi kalau punya intention seperti tadi, eh, cenderung hire orang baru dan akhirnya nanti untuk mencari apa efisiensi orang ini diselesaikan gitu. Kamu saya itu tidak kalau bagi orang HR itu nggak akan seperti itu pendekatannya, Mas. Karena Oh iya, iya. nggak akan sustain ininya. Jadi apa? Karena kan usernya kan atasannya itu yang hire kan atasannya lagi kan, Iya. ya. eh, Usernya kan atasannya lagi gitu. Jadi eh, naif sebetulnya kalau perusahaan atau atasannya itu udah saya hire orang satu orang ini deh, tapi sebetulnya nggak kompeten nih dibanding timnya gitu. Yang ngapain kan gitu. Di samping cost, yang di samping juga bisa jadi merusak dinamika timnya di bawah kan gitu. Karena dia punya kewenangan gitu kan gitu. Jadi orang bawah tadi itu belum tentu juga bisa memaintain atau memanage. eh, yang tadi ya kalau memang benar ya orang ini di Iya. hire hanya untuk tadi itu belum tentu juga orang bawah ini bisa manage. Tapi itu nggak dalam konteks ini sebetulnya bukan strategi yang
Ya apalagi kalau orang HR diminta untuk mencari orang seperti itu, harusnya HR-nya nggak akan mau, gitu Mas. Kalau orang HR-nya strategis ya, karena kita berpikir jangka panjang kan, kita harus mencari orang yang fit, yang sesuai kebutuhan dengan apa dari sisi karakter dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu Mas Lisdianto. Iya, Pak. Ya, mungkin juga biasanya Oh, kalau ada case seperti itu, Pak ya, dari orang lamanya mungkin ada apa ya, sebetulnya dia ngerasa sudah banyak berkembang, tapi kebutuhan apa performance dia mungkin untuk sampai di level yang dibutuhkan oleh perusahaan itu masih butuh proses yang panjang gitu Pak. Jadi akhirnya sementara ditaruh dulu lah orang baru gitu untuk menempatkan posisi di atas itu gitu. Sambil menunggu si orang lama ini eh, kenaikan jenjang karirnya itu terpenuhi gitu misalkan Pak. Nah, yang bisa dilakukan Biasanya. oleh HR-nya, yang dilakukan oleh HR-nya harusnya ya, kalau memang ada vacant position, ya biasanya orang HR eh, diminta misalnya oleh usernya, saya butuh orang di sini. Nah, orang HR itu kalau seandainya menjalankan framework human resource management tadi, dia punya talent poolingnya, ya udah pastikan nih talent poolnya. Untuk posisi ini, kenapa nggak dia usul, oh kasih kesempatan orang bawahnya aja Pak, gitu. Ya sebenarnya ada nih asumsi saya ya tadi di antara Iya, orang itu misalkan ada gitu Pak. sebenarnya ada gitu sebetulnya. Mm-mm. Ya udah harusnya orang HR perannya adalah eh, menyampaikan kepada user, Pak ini talent si dari 4 orang yang ada, ini bisa 1 orang jadi leader sebetulnya Pak. Kita promote aja daripada kita hire dari luar gitu. Nah, untuk Hmm. meyakinkan itu orang HR harus tentu punya, oh Pak ini performanya nih Pak, tidak asal apa klaim aja Pak sebenarnya saya bisa apa tim ini bagus nih Pak. Bagusnya itu apa? Nah, orang HR punya nih kriteria kinerjanya 3 tahun terakhir seperti apa. Ini profil apa leadership potensinya seperti apa. Orang ini kompetensinya seperti apa. Jadi punya peta nih, punya orang ini tentunya punya kinerja yang baik dan juga punya potensi ya Hmm. untuk bertumbuh, berkembang. Nah, kalau udah punya itu, eh, punya datanya nih, gitu ya. Orang HR Hmm. datang, ini Pak datanya Pak, gitu. Kalau perlu dilakukan assessment kepada empat-empatnya, kasih kesempatan yang sama gitu. Nah, meyakinkan atasan memberikan kesempatan pada orang dalam itu juga menjadi tugas orang HR juga sebetulnya. Gitu. Jadi kalau ada orang HR minta, ada yang minta, user minta, ya orang HR meyakinkan cek dulu internal kita ada orangnya nggak yang bisa ngisi, gitu kan? Nah, tentunya orang HR harus punya basis datanya. Makanya penting orang HR punya ya dalam proses talent management ya. Kita punya profiling orang-orang kita, talent-talent kita, punya data kinerja dia 3 tahun terakhir gitu. Yang itu menjadi dasar kita sebut sebagai talent untuk promotable. Bisa dibeli. Nah prosesnya mungkin tadi, oh enggak, misalnya atasannya belum yakin, udah kasih kesempatan acting dulu, gitu Mas. Acting dulu Hmm. selama 3 bulan atau 6 bulan gitu, bikin policy. Nah hal seperti itu. Jadi tadi prosesnya promote from within itu bisa berjalan. Gitu. Ya, paham, paham Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, izin eh, bertanya Pak. silakan Ahmad Ihsan. Ya, eh, ya ini menarik ya Pak ya. Sejujurnya, jadi saya mau menambahkan aja juga ada yang ingin saya tanya juga Pak ya. Ya, Eh, jadi dari awal sampai beberapa slide ke belakang tadi, kalau saya lihat memang ini hampir 90% mungkin mirip ya di tempat saya saat ini gitu Pak ya. hmm, Peran-peran daripada fungsi HR tersebut. Eh, Memang lebih kepada bisnis partner gitu ya Pak ya. Bahasanya ya, tadi ya, bisnis partner daripada kalau saya kan di komersial gitu Pak. Nah, tapi kadangkala kalau kita lihat eh, karena dia sebagai partner, jadi fungsi-fungsi yang tadi Bapak sebutkan juga
dari sisi kompetensi, kapabilitas, terus ada training atau apa. Jadi mungkin kalau saya lihat sekarang ini lebih 80% dipegang oleh usernya gitu Pak ya, atau line manajernya. Apakah memang seperti itu ya Pak ya? Peran dari perubahan HR ini menjadi business partner artinya mengurangi peran-peran HR itu sendiri di sisi mungkin pengembangan karyawannya gitu Pak ya, pengembangan struktur organisasi atau employee-nya lah Pak ya. Hmm. Yang pertama itu Pak. Terus yang kedua mengenai strategikalnya juga Pak ya. Kalau saya lihat tadi kan memang mirip-mirip juga nih Pak untuk kalau di bisnis kami itu eh, masuknya kan di niche market ya Pak ya, sangat spesifik gitu. Nah memang kalau kita lihat eh, penentuan strateginya kayak flexible working segala macam memang sama gitu Pak dengan yang ada di teori di sini gitu. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana hal tersebut bisa menjadi efektif Pak? Maksudnya landasannya apa gitu ditentukan dengan strategi yang seperti itu ketika bisnisnya di niche market gitu Pak. Hmm. Mungkin itu aja Pak tanya saya. Oke, Terima kasih. oke, baik. Terima kasih, Mas Hasan ya. Bagus ininya pertanyaannya. Jadi kembali pada saat kita bicara tentang eh, strategi HR atau peran HR sebagai business partner, namanya business partner. Dia harus menjadi partner dari fungsi-fungsi, which is tadi di commercial, dia fungsi ada orang HR yang menjadi partner gitu. Partner dalam hal apa? Dalam proses-proses people management proses. Nah, peran orang HR sebagai partner adalah memastikan bahwa orang yang menjadi partnernya, misalnya di bagian komersial, itu tadi ya dia eh, memahami dengan baik clearly define tugas tanggung jawabnya, memastikan dia termotivasi, memastikan dia clear apa tujuan keberadaannya, memastikan dia tahu berkontribusi untuk apa dan tahu juga atas kontribusinya itu dia dapat apa perlakuan secara objektif dalam bentuk reward dan sebagainya. Nah, jadi tadi Mas dia akan lebih mendekat ya dengan sebagai partner sehingga orang ini ya bukan berarti saya serahkan pekerjaan HR ke kamu, bukan begitu ya ininya bahasa ininya, tapi bagaimana peran HR tadi itu eh, apa untuk tugas dalam people kan dua hal ya, know your job, know your people, untuk memastikan bahwa lini manajemen tadi know your job-nya itu ya know your job ya dia bagi ada orang HR sebagai partner yang ngerti bagaimana bikin job description ya. Jadi nggak perlu tuh lini manager bikin job desk-nya, tapi orang HR membantu membuatkan job desk-nya berdasar datanya dan sebagainya. Know your people. Nah, orang HR juga membantu si komersial tadi. Orang-orang yang dibutuhkan tempat kamu itu seperti apa sih sebetulnya karakternya ini. Nah, orang HR itu memfasilitasi training-training pengembangan dan sebagainya. Dia memfasilitasi dan mencari orang, mencari trainer, metode, membuat metodenya seperti apa gitu. Nah, tapi orang komersialnya harus involve dalam proses itu, ya, sehingga betul-betul mendapatkan orang yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan departemen atau divisi itu. Nah, itu maksudnya peran orang HR itu sebagai partner gitu. Kemudian yang kedua eh, di niche market ya tadi ya. Gimana, Mas? Yang kedua saya Iya Pak, agak lupa. yang kedua mengenai di slide Bapak yang sebelumnya ini kan tadi kalau di niche market itu strategi HR-nya itu lebih kayak apa namanya short term gitu ya Pak ya. Terus apa namanya ada lebih fleksibel Oh, gitu Pak ya. mm, mm. Uh, apakah memang seperti itu ya Pak? Artinya kenapa Ya, kenapa kalau ini seperti ini kenapa yang bermain di harga itu seperti itu gitu Pak? hmm. Oke, gini. Kembali lagi, kalau ada tiga ya, yang di niche market tuh yang fokus, Mas, bukan yang dua ini. Jadi, yang pertama strategi cost leadership. Cost leadership itu short term, apa long term.
dia jangka panjang karena dia harus menjaga stabilitas, memastikan stabilitas ya, dan melalui efisiensi. Yang kedua diferensiasi karena tadi tujuannya adalah menawarkan keunikan produk. Dia harus menawarkan produk-produk yang unik ya, sehingga dari sisi desain, dari sisi feature-feature yang ada, sehingga dibutuhkan orang-orang yang kreatif, sehingga mencari orang yang jadi gitu ya, lebih dinamis, lebih fleksibel sifatnya, sehingga orangnya yang dibutuhkan sesuai dengan tren pasar, ya tren kebutuhan produk itu diferensiasi. Nah yang ketiga ya fokus namanya, itu kombinasi antara dua tapi tadi di niche market. Jadi bisa saja ada perusahaan di ini tertentu dia menjual apa namanya produk tertentu lebih spesifik untuk pasar, misalnya kayak Tesla misalnya ya, dia cenderung diferensiasi. Tapi ada juga perusahaan lain yang menggunakan strategi cost leadership yang di target niche marketnya. Jadi nggak kaku mas sifatnya seperti tadi pertanyaan yang pertama ya. Ini bagaimana dalam prosesnya tentunya dinamika kebutuhan perusahaan itu membuat apa perusahaan bisa memilih strategi pilihan-pilihan pendekatan sesuai kebutuhan. Tapi kembali lagi juga kecenderungannya ya lebih kepada kecenderungannya. Tapi bisa jadi kombinasi antara strategi diferensiasi sama ini. Bisa jadi karena di niche market dia long term juga ada mas, dimungkinkan ya. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk posisi-posisi tertentu mungkin dibutuhkan untuk long term. Tapi untuk posisi-posisi tertentu cukup dia bisa short term aja karena dia butuhkan keahliannya gitu ya. Tapi misalnya tadi finance ada fungsi-fungsi marketing atau apa gitu eh, dibutuhkan orang yang untuk long term sehingga perlu pelatihan khusus untuk jangka panjang. Tapi untuk yang orang-orang yang kreatif, orang-orang keahlian tertentu ya eh, keahlian punya keahlian atau kompetensi tertentu untuk produk tertentu ya mungkin itu jangka pendek aja karena akan berubah dinamis secara sesuai dengan tren atau perkembangan customer preferensi kita. Oke, baik teman-teman. Ini slide terakhir ya, slide terakhir. Jadi tadi ya pada saat kita, nah ini sebetulnya juga menjawab ya pertanyaan tadi, bagaimana tidak kakunya, bagaimana kita menerapkan strategi cost leadership dan juga diferensiasi. Ya, karena ada dua dimensi dimungkinkan. Jadi perusahaan yang menjalankan cost leadership kan tadi cenderung untuk build orang kan, mendevelop orang. Tapi ini bisa juga ya satu kebutuhan untuk jangka pendek gitu ya. Nah makanya ada empat tipe karyawan yang akan dikelola masing-masing dengan strategi HR yang berbeda ya. Pertama, perusahaan yang menjalankan strategi cost leadership tapi dia untuk jangka pendek. Padahal tadi kita bilang kecenderungan untuk jangka long term kan. Nah, tapi jangka pendek. Nah, namanya bargain laborer ya. Jadi kita melakukan cost leadership untuk efisiensi tapi jangka pendek gitu. Nah, ini biasanya cari orang yang tidak butuh keahlian khusus, tidak punya keahlian khusus. Orang-orang ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak kompleks, yang mudah gitu, yang repetitif, ya. Nah ini biasanya di manufacturing ada pekerjaan yang bukan non core. Nah ini biasa dilakukan lewat outsourcing, ya kita outsource orang-orang dari luar. Nah itu nggak perlu short term, cukup kontrak, cukup borongan, cukup kerja harian. Itu disebut bargain laborer. Tapi untuk efisiensi tujuannya, gitu, ya. Atau ya tadi perusahaan fokus untuk pengembangan internal. Nah, yang tadi tuh ya, dia menjalankan cost leadership untuk jangka panjang, develop orang, strategi rekrutmennya, orangnya punya keahlian tertentu spesifik ya, dan ini di develop lewat program learning yang
sistematis dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan yang menjalankan strategi diferensiasi tadi kan ini cenderung jangka pendek gitu. Nah, tapi juga dia bisa menjalankan strategi untuk menjalankan strategi diferensiasi, tapi butuh orang yang di-develop untuk jangka panjang. Namanya committed expert. Sorry, ini connection-nya unstabil. Suara saya terdengar jelas? Aman, Pak. Aman ya? Pak, Apa? masih ya. Ya, masih. Aman, Pak. Namanya committed expert. Jadi dia internal, develop orang dari dalam, ya, untuk jangka panjang nih. Ya, orang punya keahlian-keahlian tertentu yang bisa di-develop gitu, fungsi-fungsi tertentu seperti tadi disampaikan. Committed expert. Nah, kemudian selain itu betul butuh orang dengan strategi diferensiasi. Ya di sini nih misalnya yang committed expert itu tadi ya butuh developer, researcher itu research tenaga riset itu kan jangka panjang kan dari dalam tuh di develop kalau bisa tenaga peneliti gitu. Atau kalau di perusahaan IT itu developer itu gitu ya. Nah, ada juga perusahaan menjalankan strategi diferensiasi tapi itu jangka pendek. Jadi butuh orang-orang ini jangka pendek aja. Misalnya influencer tertentu gitu ya untuk bisa mengkomunikasikan produknya atau tenaga-tenaga produk desain tertentu gitu. Nah, itu disebut free agent. Dia di hire untuk jangka pendek ya, konsultan misalnya. Nah, itu free agent. Yang tadi committed expert. Makanya ya ini nanti teman-teman bisa lihat ya strategi HR-nya yang menjalankan loyal ya, tadi kalau yang internal menjalankan strategi cost leadership namanya loyal soldier ya loyal biasanya lebih cenderung loyal orang-orang yang di hire di develop untuk loyal karena di develop lewat learning program jangka panjang. Kemudian yang di atas cost leadership tapi kita lebih jangka pendek hire orang-orang jangka pendek biasanya tenaga kerja outsourcing ya namanya bargain labor. Kemudian kita juga bisa hire tipe yang ketiga adalah perusahaan menjalankan strategi committed expert ya tapi di develop untuk jangka panjang ya itu tenaga tadi tuh untuk fungsi-fungsi atau tenaga tertentu seperti peneliti kemudian developer IT developer dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa hire orang dari luar ya untuk jangka pendek namanya free agent ya. Nah, hasil riset menunjukkan bahwa kalau perusahaan menjalankan cost leadership ya itu cenderung mengikuti tipe strateginya adalah loyal soldier. Jadi HR strategi. Jadi bagaimana mendevelop orang menjadi loyal soldier. Itu kalau perusahaan menjalankan cost leadership. Tapi kalau perusahaannya menjalankan strategi diferensiasi, biasanya committed expert. Ya, itu pilihan strateginya. Oke, terakhir ya sama sebetulnya ada Miles and Snow itu ada 4 strategi tapi yang biasa umum digunakan defender dan prospector. Yang defender itu strategi dijalankan perusahaan untuk meningkatkan mempertahankan posisi di pasar tapi juga ada inovasinya ya. Nah, ini sepertinya pendekatannya lebih kepada cost leadership. Nah, sementara perusahaan yang prospector ya dia mencari bisnis-bisnis baru ya mencari bisnis-bisnis baru di luar pasar yang ada. Nah, ini kecenderungannya juga agak mirip dengan diferensiasi strateginya. Oke, teman-teman, itu sesi kita malam ini. Waktunya pas. Saya coba absen lagi. Lagi boleh nggak Pak? Bentar aja Pak. Boleh. Tadi kalau free agent itu bisa masuk itu juga nggak sih Pak? Kayak influencer gitu kalau kita mau promosiin produk Betul. Influencer, Mas. dengan influencer Betul. ya Pak. Bisa masuk Pak ya? Influencer Oke. kita kontrak dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Iya.
Oke, makasih Pak. Pak, tadi saya juga belum absen ya Pak. Ya, sebentar, sebentar ya. Ini saya coba absen lagi. Muhammad Hasan Ihsan udah hadir. Julian udah hadir belum? Hadir Pak, tapi mungkin lagi di Mabes Pak, soalnya Pak sambil kerja. Di Mabes Polri. Pak. Iya, dia dia TNI TNI. Pak. Pasus kali Oh, Pak. Tadi ada oke. Hadir ya. hadir Pak. Oke. eh Agung Muhammad Agung Arthur absen ya, sakit ya tadi ya. Iya Pak. Siti Adinda Hadir Bapak, maaf Pak tadi telat masuk. hadir. Terima Oke, kasih. berarti malam ini yang tidak hadir hanya Muhammad Agung aja ya, Pak, Bu Ketua. Iya, iya Pak, sakit Pak. Sakit ya. Ya. Oke. Baik, teman-teman, selesai sesi kita malam ini. Terima kasih, saya senang sekali tadi interaktif, diskusi kita produktif. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami konteks peran dan tugas tanggung jawab fungsi-fungsi HR, bagaimana perannya dalam bisnis strategi secara umum. Nah, mulai minggu depan kita mulai spesifik masuk ke fungsi-fungsi HR manajemen. Kalau nggak salah minggu depan yang akan presentasi pertama dari teman-teman tentang sebentar saya cek ini people resourcing, betul ya? Ya Pak. Jadi minggu Iya, minggu Pak. depan mulai presentasi people resourcing. Jadi gini tugasnya teman-teman baca bikin presentasi apa yang menjadi substansi dari buku apa namanya Michael Armstrong. Ini saya serahkan kepada teman-teman ya, nggak mesti apa grup ya, siapa yang grup 1, siapa grup udah dibagi ya Bu Ketua ya. Udah Pak. Pak. Oke. Nah itu apa setiap kelompok bikin presentasi, nanti menyampaikan presentasi. Kita punya waktu eh, maksimal 1 jam, 2 jam ya. Jadi mungkin 45 menit eh, pertama atau 45 menit atau 1 jam pertama presentasi. Setelah itu kita diskusi, ya. Dan pastikan semua anggota itu presentasi karena ini bagian dari class participation. Nanti pada saat satu grup presentasi, grup yang lain siapkan pertanyaan, pernyataan yang eh, apa terkait dengan apa dipresentasikan. Tapi itu bisa juga challenge question ya. Sebetulnya udah tahu jawabannya, tapi teman-teman men-challenge gitu misalnya. Silakan supaya diskusi kita berjalan efektif gitu. Gitu ya, teman-teman. Iya Ya Pak. Pak. Bukunya, e-booknya udah terima semua ya. Udah saya Ya kasih ke Pak. Bu Ketua. Sudah Pak. Oke, Udah, Pak. baik teman-teman. Selesai sesi kita malam ini. Terima kasih Terima kasih. diskusinya. Salam sehat buat kita semua. Lalu Selamat ya Pak. berpuasa besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih ya Pak. Terima Pak. kasih. Thank you Makasih Pak. Pak. Makasih Yuk, Pak. Izin ya Pak. izin silakan.